أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Insyaallah malam ini kita akan sedikit membahas satu permasalahan yang semua itu ada pada kita dan kita berpotensi sebagai pelakunya. Ya, ini perlu kita bahas agar kita tahu bahayanya dan kita berusaha untuk menyembuhkan diri darinya. Da'u al-kibr, penyakit kesombongan. Saya ambil dari kitab karya Syekh Ahmad Farid yang berjudulkan Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Saya baca karena untuk membaca insya Allah bila diberi waktu sampai selesai sudah sangat bagus sekali, sehingga tidak perlu untuk dikasih tambahan kecuali yang perlu. Da'u al-kibri, penyakit kesombongan. Ya, hal yang mendasari tentang bahayanya kesombongan adalah firman Allah Ta'ala di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-146. Di surat Az-Zukhruf ayat ke-146 Allah Ta'ala firmankan, sa'asrifu, bakal kupalingkan, bakal tak pelingosne, ya, bakal tak dadekne ora doyan, ora gelem nampa, nolak, wegah muka. Ya, an ayatia, saking ayat-ayat ingsun. Ya, alladzina yatakabbaruna fil ard, alladzina wong akeh yatakabbaruna sing gumedhe, menyombongkan diri, ya, fil ardi ing dalam bumi, bi ghairi haqqin, kanthi tanpa alasan ingkang dipun beneraken. Dan memang tidak ada alasan yang membolehkan seorang itu sombong. Saya ulang lagi, dan memang tidak ada alasan yang membolehkan seorang itu sombong. Al-Imam Sa'di beliau mengatakan di sini, ya, sa'asrifu an ayati, ay maksudipun an i'tibaril ayat, akan kupalingkan dari ayat-ayat kami, maknanya kupalingkan dari untuk mempelajari, mengambil pelajaran al-ayat al-ufuqiyah, ayat-ayat yang berupa ufuk. Ayat ufuk itu langit, bumi, matahari, rembulan, ya, bintang gemintang, ya, itu namanya ayat ufuqiyah. Wan nafsiyah, dan ayat-ayat yang ada pada diri mereka sendiri. Tidak usah jauh kita ingin mencari bukti tentang kemahakuasaan Allah, di diri kita semua itu sudah terpatri, sudah ada. Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian tidakkah kalian memandangnya, melihatnya,
tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian. Wal fahmi, dan aku halangi dia untuk memahami li ayatil kitab, terhadap ayat-ayat Alkitab. Alladzina yatakabbaruna fil ard, orang-orang yang sombong di muka bumi. Bighairil haqqi, dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Maksudnya adalah yatakabbaruna ala ibadillah, sombong atas hamba Allah. Ya, yatakabbaruna ala ibadillah wa alal haqq, dan sombong atas kebenaran. Ya, wa ala man jaa bihi, dan sombong atas orang yang membawa kebenaran. Sombong terhadap Al-Quran, tidak mau mempelajarinya, tidak mau noleh kepadanya, tidak mau mentadabburinya. Ya, sombong terhadap orang yang membawa kepada kebenaran tersebut. Ya, demikian. Ya. Nah, faman kana bihadhihi as-sifah, siapa saja yang ini sifatnya, harramahullah, Allah Ta'ala akan menghalangi dia khairan katsira, semua kebaikan. Wa khadzalahu, ketika Allah Ta'ala menghalangi dia dari semua kebaikan, wa khadzalahu, pasti Allah akan merendahkannya. Walam yafqah min ayatillah, tidak akan dia mampu memahami ayat-ayat Allah, ma yang tafi'u bihi, apa yang dengannya ia mengambil manfaat. Bal bahkan rubbama, kadang yang terjadi adalah inqalabat alaihi al-haqaiq, akan berubah 180 derajat, berbalik ya hakikat tersebut. Wastahsana al-qabih, sehingga ia akan menganggap baiknya suatu yang jelek, baiknya syubhat, ya, benarnya syubhat. Wallahu ta'ala a'lam. Dan ini seandainya tidak ada hukuman dari Allah Ta'ala bagi orang yang menyombongkan diri, kecuali Allah Ta'ala akan palingkan dari untuk memahami Al-Qur'annya, sudah cukuplah ia sebagai hukuman. Di mana tidak ada hukuman yang melebihi jeleknya dibandingkan hukuman orang dihalangi untuk memahami ayat-ayat Allah. Karena ayat-ayat Allah adalah sumber kehidupan, sumber ketentraman, sumber kedamaian, sumber keimanan, sumber kebaikan. Maka tidak ada baiknya hamba yang ianya dihalangi untuk memahami Al-Quran tersebut. Ayat yang kedua, ayat surat Ghafir, ayat yang ke-35. Wa qala ta'ala, lan Allah Ta'ala juga berfirman, surat Ghafir ayat yang ke-35, kadzalika, demikianlah, yatba'ullah, Allah mengunci mati, ala kulli qalbin, atas setiap hati mutakabbirin, jabbar, yang sombong, jabbar lagi sewena-wena. Demi Allah, ketika hati itu sudah dikunci oleh Allah, maka tidak ada satu usaha pun yang bisa membukanya. Saya ulang lagi, hati itu ketika sudah dikunci oleh Allah, maka tidak ada satu usaha pun yang bisa membukanya. Ya, sehingga nasihat tidak akan bermanfaat, sehingga ancaman tidak akan membuat ia berkumim dari untuk berpindah atas kebatilannya. Ya, maka bahagialah hati ketika Allah Ta'ala jadikan hati kita lunak terhadap kebenaran, merasa terkena ketika ada nasihat, ya, merasa nikmat dengan ketaatan, merasa sedih dengan kemaksiatan, merasa rindu dengan kebaikan dan berusaha untuk mempelajarinya, maka ini adalah tanda baik. Ya, kita teruskan. Wa qala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, surat An-Nahl ayat yang ke-23,
innahu sesungguhnya la yuhibbul mustakbirin, innahu sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidaklah Allah mencintai al mustakbirin, orang yang menyombongkan diri. Ayat ini memberi faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta, dan Allah taala mencintai sebagaimana Allah taala dicinta. Ya. Dan hal yang menghalangi cinta Allah untuk hambanya adalah bila di hamba tersebut ada kesombongan. Perhatikan firman-Nya, innahu sesungguhnya Allah. Sering kita sampaikan, inna adalah penguat jumlah, dan tidaklah Allah Ta'ala memulai dengan inna kecuali karena pentingnya apa yang Allah Ta'ala utarakan, sebagaimana di dalam ayat ini. Innahu sak temene Allah iku la yuhibbu, ora cinta ora tresno sapa Allah al mustakbirin, marang wong-wong sing gumedhe. Ya, demikian. Wa qala, lan Allah Ta'ala ugi dawuh, surat Ghafir ayat yang ke-60, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, awalnya ayat adalah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala Rabb kalian telah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian ni kepadaku. Silahkan cari di dalam ayat Al-Quran yang di dalamnya perintah Allah Ta'ala berdoa kepada Allah, menjadikan para wali sebagai perantara. Lek umpama sampean nemokne nukokno sego soto sak blendangi wetengmu aku ora kabutan. Totoan ngono ki ora apa-apa, Kang. Nyapa yakin bener. Ya, jadi kita ulang lagi, tidak akan pernah Anda dapatkan perintah dari Allah agar ketika kita berdoa kepada Allah, bertawasulkan orang-orang yang soleh yang sudah meninggal dunia, bertawasulkan para wali yang telah wafat, bertawasulkan para nabi dan utusan Allah Azza wa Jalla yang telah meninggal dunia. Tidak akan pernah Anda dapatkan, karena doa itu ibadah, maka tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karenanya Allah Ta'ala jadikan menggumamkan kalimat harusnya beribadah hanya kepada Allah sebagai deklarasi yang harus kita ulang-ulang sebagai rukun di dalam sholat kita di setiap rakaat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan adalah Rasulullah SAW menyatakan kepada putra pamannya Abdullah bin Abbas, tarjumanil Quran, habrul ummah, idza sa'alta fas'al Allah. Kalau kamu minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila engkau beristi'anah, maka isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ulang. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, mintalah kalian ni kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan memenuhi, mengijabahi kalian dalam pinta dan permohonan kalian. Lalu Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksudkan ibadah di sini? Yang dimaksudkan ibadah di sini adalah doa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam kalimat sebelumnya. Bukankah sebelumnya Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Sehingga makna innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maknanya adalah menyombongkan diri dari untuk berdoa kepada Allah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina.
sebagaimana mereka yang tawadhu karena Allah dan kepada Allah, Allah Ta'ala pasti memuliakannya. Orang yang sombong kepada Allah sehingga tidak mau meminta kepadanya, Allah akan menghinakannya dan memasukkannya ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tawadha'a lillah rafa'ahu." Man, siapa saja tawadha'a, yang tawadhu kepada sesama, lillahi karena Allah, rafa'ahu, pasti Allah Ta'ala akan mengangkatnya. Saya ingin bertanya, orang yang bertawadhu kepada sesama dan karena Allah ia tawadhu, Allah berjanji Allah akan mengangkatnya. Lalu bagaimana dengan orang yang tawadhu kepada Allah sehingga semua urusannya ia sandarkan kepada Allah, semua pintanya ia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut lebih berhak dimuliakan oleh Allah dan diangkat derajatnya. Saya ulang lagi, kalau orang yang tawadhu kepada sesama manusia karena Allah ia tawadhu, diangkat derajatnya, maka orang yang tawadhu kepada Allah dengan tidaklah ia minta kecuali kepada Allah, tidaklah ia berharap kecuali kepada Allah, semua urusannya ia tidaklah minta kecuali kepada Allah, bahkan serampat sandali bedat nyunin yang Allah, bahkan wetengi lir klikikan nyunin yang Allah, demi Allah, Allah pasti akan mengangkatnya. Dengan apa Allah mengangkatnya? Doanya dikabulkan. Dengan apa Allah mengangkatnya? Namanya ditinggikan. Dengan apa Allah mengangkatnya? Bila ia minta perlindungan, ianya pasti dilindungi. Merekalah yang diangkat derajatnya Allah Azza wa Jalla. Kita teruskan. Sehingga sombong untuk meminta kepada Allah patut untuk dihinakan olehnya dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalil lain yang menyatakan tentang kejinya kesombongan, hinanya kesombongan, bahwa ia adalah suatu yang tidak dicintai oleh Allah dan pelakunya tidak akan dicintai oleh Allah, bahkan pelakunya akan dihinakan oleh Allah Ta'ala dengan sehina-hinanya, dengan dijadikan neraka jahanam sebagai tempat kembalinya. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya Babul Birri Wassilah, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, yaqulu Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, hadis qudsi, ya, yarhamukallah. Yaqulu Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, al-kibriya'u, kesombongan, ridai adalah selendangku. Kesombongan itu selendang Allah. Wal azamatun, keagungan, izari adalah sarungku. Faman, maka barang siapa naza'ani, yang merebutku, wahidan minhuma, di salah satu dari keduanya, dari apa? Kesombongan. Dari apa? Pengagungan. Alqaituhu, pastinya aku akan hempaskan dia fi jahannama, di dalam neraka jahanam, wala ubali, dan aku tidak pernah peduli. Ancaman yang sangat bagi orang yang menyombongkan diri dengan merebut hak Allah Ta'ala, prerogatif. Karena kesombongan itu hak Allah, keagungan itu hak Allah. Siapapun yang merebut Allah Ta'ala dalam salah satu dari dua sifat tersebut, maka ia patut dihempaskan ke dalam neraka jahanam dan Allah Ta'ala tak akan memperdulikannya lagi. Ya, demikian. Wala ubali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yanzurullah, Allah tidak bakal memandang
ila rajulin, kepada seorang, yajurru izarahu, yang menyeret pakaiannya, batoron, dengan kesombongan. Kita lihat footnote nomor 1. Rawahu Muslim dalam bab al-birru wasilah bilafzi, dengan lafaz al-izzu izari. Al-izzu keperkasaan, izari adalah sarungku. Wa Abu Dawud, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani bilafzi, dengan lafaz al-libas. Lafadznya adalah al-libas, pakaian. Qala al-Khattabi, berkata al-Imam al-Khattabi dalam kitabnya Ma'alimus Sunan, syarah Sunan Abi Dawud, makna hadal kalam, arti firman Allah ini. Firman Allah mana? Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani fi syai'in minhuma alqaituhu fi jahannama wala ubali. Makna hadis ini, ya, annal kibriya wal 'azamata, bahwa al kibriya kesombongan, wal 'azamah dan keagungan, sifatani, keduanya adalah merupakan sifat lahu subhanah, milik Allah Ta'ala saja. Waktassa, dan Allah Ta'ala memilihnya, bihima, dengan keduanya. Artinya dalam bahasa lain, sifat prerogatif Allah. Kalau dikatakan sifat prerogatif, adakah selain Allah Ta'ala yang berhak menyandangnya? Apa jawabnya? Tidak. Nah, ya, la yusyrikuhu ahadun, tidak ada seorang pun yang berhak berserikat dengan Allah dalam sifat tersebut. Nah, ya, wala yang bagi, dan tidak pantas makhlukun, seorang makhluk pun, ayyata'atohuma, untuk menyandang dua sifat itu. Sifat apa? Kesombongan, dan sifat apa? Keagungan. Lianna sifata al-makhluk, sebab sifatnya makhluk, at-tawadu, identik dengan ketawaduan, wat-tadallul, dan identik dengan kerendahan, ya, sehingga tidaklah hamba akan terangkat derajatnya kecuali dengan ketawaduan, sebagaimana hadis yang saya bacakan, man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Siapa-siapa yang tawadhu karena Allah, pasti Allah Ta'ala bakal mengcovernya, menaikkannya, meninggikannya, ya. Wa darbur rida wal izar masalan, dalam hadis ini Allah membuat perumpamaan, yaitu rida, selendang, baju atas, wal izar, sarung, baju bawah, masalan, sebagai perumpamaan, fidzalika, dalam hal tersebut, yaqulu wallahu a'lam, ya, wallahu ta'ala a'lam, kama la yusyarikul insana fi ridaihi wa izari, sebagaimana tidak berserikat dengan seseorang di dalam selendang dan sarungnya, ya, ya. Fakadzalika la yusyrikuni fil kibriyai wal azamati makhlukun. Jadi Allah Ta'ala seakan-akan berfirman, sebagaimana seorang ketika bersarung, seorang ketika berselendang, tidak berserikat dalam selendangnya dan sarungnya siapapun selainnya, maka demikian juga tidak ada seorang makhluk pun yang berhak berserikat dengan Allah di dalam sifat kesombongan dan keagungan. Nyun sewu, sampean gak usah ngomong, gak, sarungku biasa disilih tanggaku, cak. Siji zaman saya karo zaman dhisik. Zaman dhisik sarung ya siji ndil, kadang dhuwur, gak ono jenenge ote. Lek saiki to masyaallah sarung turah belawah belasah. Sampai bingung sarung di sing tinggal pengen nonton iki.
Wallahu ta'ala alam. Jadi kita ulang lagi itu. Sebagaimana orang itu tidak berserikat di dalam sarungnya orang lain, maka tidak boleh berserikat dengan Allah dalam kesombongannya makhluk. Wallahu ta'ala alam. Ini perkataan Al-Imam Al-Khattabi dan juga dinukil oleh Sahibu Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud. Wallahu ta'ala alam. Dan dalam hadis selanjutnya tadi dikatakan Nabi SAW bersabda, la yanzur, Allah nggak bakal melihat, ya, ila rajulin yajurru izarahu batara, seorang yang menyeret sarungnya atau pakaiannya dalam keadaan sombong. Wallahu ta'ala alam. Dan ini Allah Ta'ala tidak melihatnya, adalah hukuman tersendiri. Adapun keberadaan pakaian di bawah mata kaki, hukumannya juga hukuman tersendiri. Pakaian yang di bawah mata kaki, hukumannya adalah neraka. Berdasarkan nas sabda Rasulullah SAW, ma asfala minal ka'baini fahuwa finnar. Apapun yang di bawah mata kaki, maka tempatnya neraka. Adapun orang yang menyeret pakaiannya dengan sombong, hukumannya adalah Allah tak bakal melihatnya. Sehingga jangan sampai dalil satu dimasukkan ke dalam dalil yang lain. Karena satu dalil berbicara tentang pakaian yang di bawah mata kaki, kemudian dalil yang lain berbicara tentang adanya kemaksiatan besar, yaitu kesombongan yang bertengger di hati, dengannya ia menyeret pakaiannya. Dan masing-masing dua dosa tersebut, sebagaimana dalil ini, adalah disediakan hukuman dan azab tersendiri. Ingat, berbicara masalah pahala, berbicara masalah azab, berbicara masalah dosa, itu adalah hak Allah Azza wa Jalla, karena dia adalah perkara gaib yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga tak boleh seorang mengatakan bahwasanya azab ini adalah untuk itu, sementara dalilnya terbalik. Wallahu ta'ala alam. Warawa, dan telah meriwayatkan Muslimun, Imam Muslim, fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Rasulullah SAW qala, beliau bersabda, la yadkhulul jannata, enggak masuk surga, man kana fi qalbihi, orang yang di hatinya mithqalu dzarratin, walau hanya sebesar dzarrah. Dzarrah itu partikel terkecil. Zaman mbah-mbah dhisik jenenge dzarrah niku biji sawi. Famay ya'mal mithqala dzarratin syarrayara. Sementara nyatanya biji sawi karo biji bayem cek gede biji sawi. Dadi gak patek pas. Ning mergo wong Jawa niku pinter, gak ana istilah Arab kejaba digekno artine. Ya, godak gaduk mesti matuk. Ning nyatane ketika ada biji bayem lebih kecil, akhirnya kurang pas. Setelah itu ada biji lumut lebih kecil lagi, pas ora? Enggak pas blas. Setelah itu ada atom, pas apa ndak pas blas. Setelah itu ada inti atom, ada yang partikel yang lebih kecil daripada inti atom. Apa sekarang mereka sebut? Hah? Sudah nggak sekolah lagi ya? Ya, demikian. Yang jelas kalimat dzarrah di sini adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu unsur yang terkecil. Inilah kesempurnaan Al-Quran dan kesempurnaan Allah Ta'ala dalam memilih bahasa Arab sebagai bahasa pengantar Al-Quran. Sehingga sebagian dari seorang misionaris ada yang mengatakan ketika Allah Ta'ala menjadikan Al-Quran ini sebagai penutup dari semua kitab suci, Allah Ta'ala jadikan
bahasa yang digunakannya adalah bahasa Arab, karena dia yang akan bisa relevan di setiap masa, di setiap zaman, dan di setiap tempat. Karena apa? Karena bahasa Arab itu luas, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Lek wong Jawa ngomong bahasa Jawa luas, cik kurang luas nih cak dibandingkan bahasa Arab. Andai bahasa Arab lebih luas cakupannya dibandingkan bahasa Jawa lebih luas cakupannya dibanding bahasa Arab, pasti Allah Ta'ala sudah memilihnya sebagai bahasa untuk kitabnya. Wis lah ngaku kalah ngono wae. Buktine wong Jawa, kalau seandainya istilah-istilah Arab yang digunakan wong Jawa niku dijaluk karo wong Arab, gak oleh digunakne, wong Jawa gak iso muni cak. Lah apa? Kalimatnya kurang. Kalimatnya apa? Kurang. Dan saiki kalimat ini bahasa apa? Bahasa Arab kan? Begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Kita ulang. La yadkhulul jannata, ndak bakal masuk surga, man kana fi qalbihi, orang yang di hatinya mithqalu dzarratin min kibrin, ya, sekecil, paling kecilnya kesombongan. Karena kesombongan itu adalah hak Allah, dan Allah Ta'ala sudah mengancam barang siapa yang merebut keagungan Allah Ta'ala dan kesombongannya, maka akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam, dan Allah Ta'ala tak akan mempedulikannya lagi, sehingga tidak boleh di surganya ada kesombongan. Sehingga bila hamba memiliki kesombongan itu, tak pantas untuk masuk ke dalam surganya dan tak akan dimasukkan ke dalamnya. Tentunya semua ini yang membuat kita takut akan adanya kesombongan itu di kita. Ya, demikian. Faqala rajulun, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah. Seandainya ada orang yang gagal paham tentang makna kesombongan, adalah para sahabat sudah mewakili kita bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hakikat apa itu kesombongan. Faqala, maka berkatalah rajulun, seseorang, innar rajula, ada seseorang, yuhibbu, yang senang, ayyakuna saubahu, apabila pakaiannya, ayyakuna saubuhu, pakaiannya hasanan, bagus, bahkan tidak pernah pakai baju kecuali setrika dahulu, apalagi pencucinya sudah 2 laundry, begitu dan seterusnya. Nah, atau tidak mau memakai pakaian kecuali pakaian-pakaian yang berkelas. Kelasnya apa? Tidak usah saya sebutkan, karena saya datang bukan untuk promosi merek, begitu dan seterusnya. Wa analuhu, dan ia senang apabila sandalnya hasanan, sandal baik, bukan hanya sandal jepit, kalau perlu sandal yang terbuat dari kulit rusa dan didatangkan dari negeri Italia. Nah, faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, jamilun, zat yang maha indah. Ya, yuhibbu, yang Allah Ta'ala menyukai, al-jamal, keindahan. Hingga apabila seorang itu benar-benar modif, sehingga dalam masalah gaun saja motifnya juga harus pas, coraknya juga harus pas, kemudian warnanya juga harus pas. Kenapa? Lek gak pas, metu titik mesti dipanggil karo sang nyonya, mas ki gak cocok mas, lebu kamar sih, di salon sih. Kenapa? Suami dagangan, sehingga ketika keluar harus oke. Bahagialah hati ketika selalu dikontrol oleh siapa? Mbok Indewor. Jadi kita ulang lagi. Ada seorang sahabat, ya, yang gagal paham tentang masalah apa itu arti kesombongan, atau ia memprediksi pakaian yang mewah itu sombong, sendal yang mewah itu sombong. Zaman sekarang mobil yang mewah itu sombong.
zaman sekarang. Sepeda motor yang mewah itu sombong. Zaman sekarang sepeda ontel yang mewah katanya sombong. Mungkin. Ya. Namun Rasulullah SAW bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kesombongan itu bukan pada casing. Kesombongan itu bukan pada penampilan. Ya. Kenapa? Karena Allah itu adalah zat yang baik, senang terhadap tampilan-tampilan yang baik. Ya. Sehingga ini muslim ki ya aja rada nglombrat ta. Rada mening titik ngono. Ya, begitu dan seterusnya. Kita teruskan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru yang dikatakan kesombongan adalah batarul haq. Menolak al-haq kebenaran, wa ghamtun nas dan merendahkan manusia. Bukan dikatakan kesombongan berpakaian bagus ketika ia punya duit untuk membelinya. Bukan kesombongan memakai kendaraan mewah ketika ia mampu untuk membelinya. Bukan kesombongan orang menghuni hunian yang pantas ketika memang itu ia punya. Masa orang punya hunian pantas kon pindah neng pinggir sawah sehingga ini omah mewah mepet sawah serpring pisan? Ya ndak toh. Itu namanya menggunakan ilmu pendelian, itu namanya. Ya jangan. Ya, begitu dan seterusnya. Kalau perlu walaupun di antara dua kuburan gentengnya keramik juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena kuburan sebelah juga pakai keramik. Masa saya kalah? Orang yang hidup lebih pantas untuk menikmatinya daripada orang yang mati. Begitu kan? Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi tidak mengapa seorang dengan tampilan yang baik, dengan hunian yang pantas, kendaraan yang mewah, tidak mengapa. Ketika hati itu tumakninah, karena kesombongan bukan pada tampilan. Ingat Nabi SAW menyatakan tentang dan mendefinisikan tentang apa arti kesombongan. Beliau katakan batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas dan merendahkan manusia. Walaupun pakaiannya compang camping, walaupun rilernya pating drewes teko kelambine sehingga nih kakean pulau, tapi kalau di hatinya merendahkan orang lain, menganggap bahwa dirinya adalah orang paling tawadhu, demi Allah dianya adalah orang yang paling sombong. Dianya adalah orang yang paling sombong. Karena kesombongan dan ketawaduan itu bukan pada tampilan dan casing, tapi lebih kepada sesuatu yang bertengger di sana. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ketawaduan. Ya Allah, bersihkanlah dari kami akan kesombongan itu dan kikislah dari kami. Amin. Ya. Wa makna batarul haq, lalu dijelaskan di sini apa makna sabda Rasulullah, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Wa makna batarul haq, lan makna kalimat batarul haq al-istinkafu an qabulihi, menolak untuk menerimanya, wegah menerima kebenaran. Waradduhu dan menolaknya, wan nadharu ilaihi dan memandang kebenaran tersebut bi'ainil istisghar, dengan memandang sebelah mata, dipicingkan ia, direndahkan ia. Wadzalika, yang demikian itu, litaraffu'i wa ta'azumi, karena dirinya merasa lebih, wa ta'azumi dan karena dirinya merasa lebih istimewa. Jadi itu makna kalimat batarul haq, menolak kebenaran, tidak mau menerimanya dan memandang rendah karena dirinya merasa lebih. Walaupun nyuwun sewu
penampilannya ngelombrot, walaupun nyuwun sewu penampilannya compang camping, walaupun nyuwun sewu sandale sisian, ya mesti kang sisian tengen kabeh ya gak kena. Maksude sing sisih mbuh teko sampah ngendi, sing sisih mbuh teko sampah ngendi, menunjukkan kerendahan. Demi Allah, bukan itu ketawaduan. Ketawaduan itu lebih pada apa yang ada di sana, ya. Wa makna ghamtun nas, lan makna kalimat ghamtun nas izdira'uhum wastihqaruhum, memandang rendah kepada mereka, ya. Wallahu ta'ala alam. Inilah kita ulang lagi tentang ancaman bagi orang yang sombong dan definisi apa itu kesombongan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita darinya. Masalah salajengipun bayanu penjelasan ma yutakabbaru bihi, permasalahan-permasalahan yang rentan orang itu takabur di dalamnya. Orang itu sombong dengan apa sih ia sombong kan? Nah, dikatakan di sini awalan yang pertama al ilmu. Orang itu bisa sombong dengan ilmunya, ia bisa sombong. Wa ma asra'al kibru, dan betapa cepatnya kesombongan itu ila ba'dil ulama, kepada sebagian dari ulama. Fala yalbas an yastas'ir fi nafsihi kamal al-ilmi, terlalu banyak, ya, baru tahu huwa humahum, rumangsane ilmune wis punjul mumbul paling dhuwur, ya. Tahu kutubus sittah, bisanya hanya nerjemahkan saja, dan katanya ilmunya adalah mangkul dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, nyambung sampai Rasulullah SAW. Padahal di cross check, gurumu jenenge sapa, gurumu jenenge sapa, ternyata mereka bukan cuma du'afa tapi kadzab. Siapa itu kadzab? Para pendusta. Kangge ora ilmune guwak ning tempat sampah. Lho mangkul niku kudu ngono. Setelah adanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, artinya setelah dibukukannya kutubu sittah, kutubu tis'ah dan seterusnya, namanya periwayatan itu tidak terlalu penting. Lah nyapa kowe kok gurumu tok sebut nih gurumu paijo, paling enek mek dicacat paijo gak ditampa. Luwung kowe golek guru liyane paijo, guwakan paijo, lah nyapa gak ditampa riwayat sampean teko paijo. Bayangkan Imam Bukhari itu dalam mencari hadis, ya, dalam mencari hadis, satu hadis ia cari dalam waktu 1 bulan, sampai di tempat ternyata yang membawa hadis tersebut menipu jaran niku napa? Kuda. Balik dalan Imam Bukhari, lah nyapa ado-ado dia berani menipu kuda. Saya khawatir Jojo akan menipu Rasulullah dan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong niku lek watake ngapusi wis to angel gak ngapusi. Mau watak kok. Ya, begitu dan seterusnya. Maka kita ulang lagi, mereka sering katakan dan saya sering dengar, ilmu enek loro, ilmu sah karo ilmu batal. Ilmu batal ya ilmumu kuwi ilmu batal. Lah nyapa ora wis sing tok go pendusta kabeh. Begitu dan seterusnya. Wallahu taala alam. Sehingga kita ulang lagi, setelah adanya kutub-kutub al-musnadah, ya, mulai dari Sahihan, Sunan Arba'ah dan Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, tidak perlu lagi adanya periwayatan. Kenapa? Itu enggak akan menambah kesahihan dan juga tidak mengurangi kesahihan Sahih Bukhari. Dan tidak menambah ilmu, kecuali mek gur banggaan tok til ndek enek liyane.
Wallahu taala alam. Pengen golek sanad, ya tak tulis nih itu sanad nulis ya. Ya. Nah, begitu dan seterusnya. Apakah kamu bisa jamin bahwa Kang Paijomu benar-benar nyambung kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya sampai kepada Rasulullah SAW? Ya, apakah ketika guru-guru dan sanad riwayatmu di cross checkkan pada ilmu rijal, semuanya akan diterima sebagai rawi yang thiqah? Ya kira-kira ya sing thiqah ya gak ono to gedabrus kabeh. Ya, demikian. Tapi wong jenenge wong bodho ilahe lho, ya dikeluh dijak ngalor ngidul, ya kuwi sing digawa. Tapi ini kenyataan. Kita ulang. Ya, jadi orang bisa sombong dengan ilmu, potensi sombong dengan ilmu itu lebih banyak. Karena nyatanya demikian. Ya, terlalu banyak mereka yang menyombongkan dengan ilmunya, merasa sudah puncak-puncaknya ilmu. Padahal itulah yang dia miliki dari ilmu. Ya. Wallahu taala a'lam. Ya. Kama fil ilmi fayasta'zim nafsah, maka dia menganggap dirinya besar, wa yastahqirin nas, dan menganggap rendahnya manusia, wa yastajhilahum, dan menganggap semua manusia itu bodoh. Wah, masyarakatku jan goblok. Sing luwih goblok lampimu kuwi sing ngomong masyarakatmu goblok. Ya, ingat apabila ada orang mengatakan rusaklah masyarakatku, ingat dia adalah orang yang paling rusak. Apabila orang mengatakan bodohlah masyarakatku, ingat dia adalah orang yang paling bodoh. Nah, ya, demikian. Wa yastakhdima man khalatahu, dan selalu akan memperkerjakan, mengkaryakan man khalatahu, kepada orang yang bergaul dengannya. Titik-titik orang mek gur njaluk tulung, ngongkon. Ya, kenapa? Kowe tak wari alif ba tak to? Kowe iki budakku. Kenapa? Perhatikan dalam onen-onene wong dhisik nggih. Ana abdu man 'allamani harfa. Saya ini budaknya orang yang mengajarkan satu huruf kepadaku. Jadi orang itu tidak akan diberkahi ilmunya kejaba oleh wis ngawula marang gurune. Nah, sehingga siapapun yang apabila sudah terkena penyakit kesombongan dalam masalah ilmu akan memperbudak siapapun yang hadir di majelisnya. Wallahu taala alam. Ya, demikian. Wa qad yara nafsahu indallahi taala a'la wa afdalu minhum. Bahkan ia kadang memandang bahwa dirinya di hadapan Allah adalah yang paling tinggi dan paling afdal, sehingga mereka berani menjamin surga bagi para pengikutnya. Lah kok pas ini? Tidak mungkin seorang menjamin pengikutnya dengan surga kecuali merasa dirinya tertinggi. Nah, maka bahagialah hati ketika Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ats-tsani, yang kedua, potensi orang itu bisa sombong. Al-kibru fil hasab wan nasab. Orang bisa sombong dalam hasab kedudukan, wan nasab dan nasabnya. Yang lagi viral nih. Ya, keturunan Nabi satu bodoh jauh lebih baik dari 40 orang alim tapi bukan keturunan Nabi. Teko ngendi to Gus ngilmumu kuwi? Allah lo jelas-jelas berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bagaimana kamu katakan bahwasanya orang yang memiliki titisan darah Rasulullah
walaupun kau goblok. Lah nyatune ora patek pinter ya mulane ngono kuwi sing digawa. Itu lebih mulia daripada 40 orang alim. Ayatnya jelas. Walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat, meninggikan orang yang diberi ilmu dengan beberapa tingkatan. Ada dalam Al-Quran dalil yang menyatakan lek turunin nabi bakali, lek kerandai nabi bakali ditinggi dan dimuliakan walaupun mereka nyuwun sewu mursal, tidak ada. Bahkan yang ada justru Allah menurunkan ayat surat secara sempurna, di dalamnya celaan, di dalamnya hinaan, di dalamnya laknat, di dalamnya siksa bagi siapa? Paman Rasulullah, Abu Lahab. Sehingga benar Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Man barang siapa batta'a bihi amaluhu, yang amalnya cumpen, amalnya lamban, liyane wis teko Surabaya iki jek ndekem ning jero kamar, ngorok ning jerone selimut. Lam yusri bihi nasabuhu, nasabnya tak menyegerakan dia untuk sampai ke Surabaya, ke dalam surga Allah Ta'ala. Seandainya swarga kuwi ning Surabaya nggone. Artinya manusia-manusia yang menganggap bahwa nasab itu segalanya, silahkan baca itu. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya cumpen, nasabnya enggak akan menyegerakan dia. Wallahu ta'ala alam. Sehingga para ulama, termasuk kalimat yang sudah kesuwur kondang di antara para ulama, sebuah syair diungkapkan, ya, la amruka wa mal mar'u illa bidinihi fala tatrukit taqwa ittikalan 'ala nasabi laqad rafa'a al-islamu Salman al-Farisi wa qad wada'a asy-syakiyyu asyirka wa qad wada'a asyirku asyakiyya abalabin. La amruka, demi Allah, wa mal mar'u, dan tidaklah nilai seorang hamba illa bidinihi, kecuali dengan agamanya. Fala tatruki taqwa, kau jangan tinggalkan ketakwaan, ittikalan ala nasab, jarine sampean mergo turune Kanjeng Nabi. Lho aku ya turun Nabi lho, Cak. Nabi Adam aku turune ya. Ya. Perhatikan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Mana ada yang menyatakan inna akramakum indallahi turune Adam? Lho kabeh turune Adam, berarti semua mulia. Betul. Walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam. Tidak ada keutamaan kulit putih atas yang hitam, tidak ada keutamaan yang mancung atas yang pesek, tidak ada keutamaan yang pendek atas yang tinggi, kecuali sekedar ekonomis saja dalam segalanya. Nggak ada keutamaannya. Yang terutama adalah dengan ketakwaannya, bukan lain. Kita ulang, la amruka wa mal mar'u illa bidinihi fala tatruki taqwa ittikalan ala nasab. Kau jangan tinggalkan ketakwaan gegara bangga dengan nasab. Laqad sungguh rafa'al Islam, Islam telah mengangkat, Salman al-Farisi wa qad wada'a asyirku, dan kesyirikan itu telah merendahkan, menghinakan asyakiyah, dia yang celaka, Abu Lahab, walaupun dia manusia yang terdekat dengan Rasulullah. Siapa? Saudara bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. Dan apalah artinya bangga dengan nasab? Lambini dikon ngomong bahasa Arab ragudak, moco bahasa Arab ranggena, hebel dan seterusnya. Maka kita ulang lagi, kalau kau bangga dengan nasabmu, ingat, lisanmu harus kau jaga. Kenapa? Yang termulia adalah bahasamu, bukan nasabmu.
Sehingga Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim Al-Harrani An-Numairi belum mengatakan al-urubatu innama huwa bil lisan. Arab itu hanya dengan lisan. Walaupun nyuwun sewu wirunge padha karo bongkok disendek ning gunung. Empesek ning walaupun mancung ragodak basa Arab humahum raison rusni mubtada dan khamar raison ngenggoni, maka jangan bangga dulu mengatakan dirimu mulia dan turunan Arab. Lek kowe nyoto duduk kang nyoto lho nggih, lek kowe nyoto turunan Arab lambemu kudune lambe Arab. Wallahu taala alam. Ya, demikian. Kita teruskan. Atsani al-kibru bil hasabi wan nasab, sombong dengan kedudukan dan nasab. Falladzi lahu nasabun syarif, yang memiliki nasab mulia, yastahkiru man laisa lahu dzalik, merendahkan orang yang tidak memiliki nasab itu. Wa in kana arfa'a minhu ilman, walaupun lebih tinggi ilmunya. Pas harcah sitok kuwi. Kenapa? Dia katakan yang memiliki darah keturunan Nabi walaupun bodoh lebih mulia daripada 40 alim. Masya Allah. Dari mana ia tahu itu? Ya, sementara Allah berfirman, perhatikan firman Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah itu yang menciptakan apa yang Allah keinginkan. Wa yakhtar, dan Allah yang berhak memilih. Apa artinya berhak memilih? Yang berhak melebihkan itu Allah, bukan kamu, bukan dia, bukan mereka. Ya. Nah, bukan juga hay'ah alawiyin, tidak. Ya. Nah, wallahu taala alam. Wa hadza, dan semua ini adalah min fi'lil jahiliyah, merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah. Kama ana Abu Dzarrin, sebagaimana Abu Dzar radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan, kama anna Abu Dzarrin radhiyallahu taala anhu qawaltu rajulan, aku menghina seorang indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dekat Nabi, fa ayyartuhu, maka aku hina dia, bi ummihi, dengan ibunya, fa ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah marah, wa qala, dan Nabi bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah, kamu itu memiliki potensi jahiliyah. Jadi seorang muslim mungkin disebutkan pada dirinya sifat kejahiliaan. Apa itu? Berbangga dengan nasab. Ya, ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah, hum ikhwanuk, mereka adalah saudaramu. Ya. As-salis, yang ketiga, al-kibru bil mal, menyombongkan diri dengan harta. Ya, wadzalika, yang demikian itu, yajri bainal aghniya, terjadi di antara orang-orang yang kaya, filibasim, dalam pakaian mereka, wa khuyulihim, dan dalam kuda-kuda tambatan mereka, wa marakibihim, dan dalam tunggangan-tunggangan mereka, kendaraan mereka, fayastahkirul ghaniyul faqira, orang yang kaya merendahkan orang miskin, wa yatakabbaru alaihi, dan menyombongkan diri atasnya, wa kullu dzalika jahlun minhum, semua itu adalah merupakan bentuk kebodohan dari mereka, bifadlil fakri, tentang keutamaan orang fakir. Kalau mereka tahu tentang keutamaan fakir, pastinya mereka ingin menjadi orang fakir, karena surga itu kebanyakan penghuninya adalah orang fakir. Ya kena wong melarat karo wong sugih akeh endi? Akeh endi? Akeh wong melarat. Mulane bener swarga ki penghuninya kebanyakan orang melarat. Ning wong sugih ku menangan. Lah nyapa? Donatur kajian wong sugih melu bagian, donatur bangun masjid wong sugih melu bagian, sedekah wong sugih melu bagian, lek enek wong loro diobati karo wong sugih melu bagian. Mulane dadi wong sugih, aja dadi wong melarat. Wong sugih niku ning donya menangan, ning akhirat ya menangan, entuk bagian. Bangun pondok, sing bangun sinten?
Ya wong sugih. Donatur sing bayari gurune sapa? Ya wong sugih. Ya, begitu dan seterusnya. Yang terberkahi hartanya. Namun menjadi pertanyaan, bolehkah seorang menyombongkan diri dengan hartanya? Tidak boleh. Ya, demikian. Kita terusakan. Fadha, ya. Wa kullu dzalika jahlun minhum bi fadlil faqr. Ini semua apabila kaya lalu sombong, sungguh ini adalah menumpahkan kebodohan mereka. Kebodohan mereka tentang bahwasanya fakir itu adalah lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala apabila mereka adalah fakirnya adalah fakir sopir. Yo fakir ya sabar, jajal saiki melarat ning gresah terus. Kalau sing sugih syukure rene entek. Kira-kira mana yang mulia? Mana yang mulia? Taib. Wa afatul ghina, dan ia tidak tahu tentang bahayanya kekayaan. Dan ingat, dalam semua harta yang ia miliki pasti nanti di akhirat akan ditanya, min aina iktasabahu, dari mana ia dapatkan, wa ila aina anfaqahu, dan kemana ia belanjakan. Lek wong melarat ditakoni ora, sing ditakoni apa? Wong budal glundung wong tok ora nggawa apa-apa. Lek wong sugih salok dirangsel, lek wong sugih salok digendong ning ngarep, lek wong sugih salok digeret, lek wong sugih salok digawakne perauto dan seterusnya. Di akhirat lek wong melarat orang gawa apa-apa, sehingga ini hisabe enting. Begitu dan seterusnya. Kita teruskan. Artinya potensi orang itu sombong mungkin dalam harta. Ya, demikian. Ar-rabi' yang keempat, potensi orang itu sombong at-takabbur bil atba. Orang itu sombong dengan banyaknya pengikut, wal ansar, dan banyaknya pembela. Sehingga ini ketika merasa the gang, the big gangnya, merasa sebagai penguasa, ya, yang dianggap kecil, mau ngadakan pengajian dibubarkan. Jajal sing arep dibubarne, ya lek wani rene belean ya gelem to. Jajal ngene moro ora kira-kira. Paling ya ora sida. Menengok kami aparatnya mek guru penengah ngono lho, ya gak apa-apa ya kadang-kadang wong penggayane nyekel berang kok wedi, ya. Kita teruskan, ya. Jadi kita ulang lagi, termasuk orang itu bisa sombong, potensi rentan orang sombong ketika banyak geng pengikutnya, ya, tidak mengapa. Nah, Rasulullah SAW tampakkan bagaimana mereka ada dan para sahabatnya bukan orang yang loyo. Ketika tawaf, saat orang-orang musyrikin itu pada memandangi mereka dan asumsi mereka terkena demam Yasrib. Tuh lihat, mampu nggak tawaf di posisi terik. Nabi SAW perintahkan, buka lengan sebelah kanan, lari kecil, nunjukkan apa? Kau mampu, kau bisa, kau kuat, kau tidak pantas direndahkan. Sombong kepada orang yang sombong tidak mengapa, karena di baliknya ada maslahat yang lebih. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Nah, wal ashirah, dan juga keluarga besar. Fahadhihi ba'du ma yatakabbaru bihin nas. Inilah sebagian orang itu bisa sombong karenanya. Ba'duhum ala ba'd, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Nas'aluhu ta'ala al-auna bilutfihi wa rahmatih. Kita mohon kepada Allah, ya, dengan kelembutannya dan dengan rahmatnya, agar Allah Ta'ala bebaskan kita dari semua itu. Lalu dikatakan di sini, wa'lam, dan ketahuilah anna takabbur, bahwa kesombongan fi syama'ili rajul, dalam tingkahnya seorang hamba, kasa'rin fi wajhihi, contohnya buang muka. Orang yang sombong itu ikonnya macam-macam, ya. Ada contoh orang sombong dengan ia membuang muka. Ketika ketemu nggak mau melihat. Ketika ada makanan nggak mau mencicipi, ketika ada kursi nggak mau menduduki, ketika ada godong nggak gelem nyuwek, ketika ada air nggak gelem nyawuk. Dadio banyu rasudi nyawuk, dadio godong rasudi nyuwek, dadio panganan rasudi nyuwil. Ya peneran to,
ora tok cuil ci utuh segagu kan ngono to. Tapi sombong itu ada. Ya, demikian. Kasarin fi wajhihi, buang muka, wa nadrihi, buang pandangannya, ya, wa syararin wa fi aqwalihi, dan di dalam ucapannya, ya, hatta fi sautihi, bahkan dalam intonasi bicara akan tampak sombong itu. Nah, wa yadharu fi misyatihi, dan akan tampak kesombongan itu dalam bagaimana cara bicara, cara berjalannya. Wa yatabakhtaru, dan gelelang-geleleng, gemblelang-gembleleng, ya, petita-petiti itu yatabakhtar, petita-petiti, gelelang-geleleng. Wa qiyamihi, dan bagaimana cara berdirinya, wa julusi, dan bagaimana cara duduknya, wa harakati, dan bagaimana geraknya, wa sakanati, dan bagaimana diamnya. Ya, kadang orang itu genep pepak, obahe duduh nilai sombong, menenge duduh nilai sombong, ngomongin duduh nilai sombong, menenge duduh nilai sombong, melakuin duduh nilai sombong, wangin duduh nilai sombong. Enek ngoten niku, enek. Mudah-mudahan kita bukan termasuk mereka. Ya. Faminal mutakabbirin, di antara orang yang sombong, man yajma'u baina dzalika kullih, ada yang mengumpulkan semua itu, genep, jangkep, melaku petitat-peti, nyawang pelilak-pelilik, nyawang napa? Pelilak-pelilik, ya, begitu dan seterusnya. Ngomong gembelondang padha karo bledek rapatek genah, ya, titik-titik tersinggung, begitu dan seterusnya. Ada, ya. Wa minum, di antara mereka, man yatakabbaru, ada yang sombong, fi ba'din, dalam sebagian. Wonge kita sombong lek pas mlaku, lek pas turu tawadhu. Nemen turu barang sombong. Wong lek pas enek panganan ketok sombonge. Lek pas nyambut gawe ya padha karo kancane. Ya, ingat, sombong itu banyak sekali model dan ragamnya. Tukang ngarit ngono ki enek lho sing sombong. Tukang ngeruki tletong kuwi enek sing sombong, padahal cekelane tletong. Demi Allah, tidak ada seorang yang bisa selamat dari kesombongan kecuali orang yang dijaga oleh Allah. Sehingga benar, perhatikan sabda Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan tentang kesombongan, beliau sabdakan batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran, merendahkan manusia yang lain, ya, begitu dan seterusnya. Kita ulang, wa minum, di antara mereka, man yatakabbaru fi ba'din, orang yang sombong dalam sebagian penampilan, wa yatawadhu fi ba'din, namun tawadhu dalam sebagian kondisinya tadi, lek melaku kemelewinti, lek turu masya Allah tawadhu tenanan, mungker meneng. Lho enek to ya wong sing turu jepo waplang, waplang mau nyer ngontam ngantem kono. Lah yen modele turu ngono kuwi. Dadi arene wong sing gelem turu ning sandinge. Wallahu taala alam. Ya? Wa minha, di antaranya takabur, kesombongan, bi an yuhibba qiyaman nasilahu, ia senang apabila manusia berdiri untuknya, melayaninya. Au baina yadayhi, atau ia senang apabila orang di depannya. Ayo melaku gayo. Budala si aku nang ngemberimu. Gak mau berjalan kecuali dikawal. Ya, gak mau berdiri kecuali disambut. La haula wala quwata illa billah. Kowe iki sapa kok njaluk disambut? Ya, nah, ya, demikian. Wa minna, di antaranya, alla yamsya illa wa ma'ahu ghairuhu, yamshi khalfahu, ndak mau berjalan kecuali didampingi yang lain. Wa minna, di antaranya, alla yata'ata biyadihi sughlan fi baitihi, ndak gelem nyambut gawe belas lek ning omah. Enek piring pating nyepeprek,
anake nangis bojone repot dijarne kuwi wong sing sombong. Modele awake dhewe jangan-jangan orang yang sombong. Rumangsane melu isah-isah itu termasuk kerendahan. Wallahi salah. Nabi mengerjakan pekerjaan rumah. Suwal sing suwek, wegah ndondomi nyapa kepenggaene wong wedok. Nabi ndondomi klambine dhewe. Ya? Begitu dan seterusnya. Saya ulang lagi, mungkin itu termasuk bagian dari kesombongan. Gak gelem nyandak penggawean omah padahal sing wedok mbutuhne bantuan. Jangan kita termasuk mereka. Ora urus karo penggawean omah. Ya? Klambine padha pating mumbruk urung di lempiti, lempit ya ora butuh padahal anake sak kandang, bojone repot. Golekne pembantu ya wegah, bantu ya wegah. Saya ulang lagi, suami seperti itu jangan-jangan dia memiliki penyakit kesombongan. Kenapa? Rasulullah biasa membantu urusan rumah tangga. Walaupun itu pekerjaan istrinya. Kalau sudah di rumah tidak ada pekerjaan istri, tidak ada pekerjaan suami. Yo abot ayo dimomot bareng, yo enteng ayo dijinjing bareng. Itulah hidup di dalam berkeluarga, dalam rumah tangga. Ya. Wa tawadu anapun ketawaduan, ya, khilafuhu. Orang ngono kuwi, pokoke tawadhu iku apa? Ra padha karo kesombongan. Lakune wong tawadhu siji karo lakune wong sombong. Omongane wong tawadhu ra padha karo omongane wong sing sombong. Nyawange wong tawadhu siji karo nyawange wong sombong. Neng omahe wong tawadhu siji karo neng omahe wong sing sombong. Silahkan kita masing-masing mengecek diri kita, termasuk mana kita. Ya. Jasa telah datang anna Umar ibn Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Siapa beliau? Khalifah. Bahkan sebagian dari ulama ada yang mengatakan bahwasanya beliau adalah termasuk khalifah yang kelima dari Khulafaur Rasyidin. Tapi ini salah. Kenapa? Hasan bin Ali jauh lebih mulia daripada beliau. Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan jauh lebih mulia daripada beliau. Kenapa? Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat. Sementara Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sahabat. Semua sahabat lebih mulia daripada siapapun setelah mereka. Kita ulang. Ya. Telah datang anna Umar bin Abdul Aziz, bahwa Umar bin Abdul Aziz atahu lailatan telah datang kepada beliau lailatan suatu malam. Siapa yang datang? Halaman 149. Atahu telah datang kepada beliau lailatan suatu malam. Siapa yang datang? Duyufun, tetamu. Wakana, dan adalah beliau yaktubu, sedang nulis. Siapa yang nulis? Umar bin Abdul Aziz. Lek awake dhewe lek bengi nyapa, Pak? Turu rodok lumayan. Kadang bengi cek dolanan HP, tersorot wajahmu begitu terangnya. Dicelok butune dipateni dibalik HP ini. Loh Mas, kok kaya empan mangkok? Jare sapa? Kayak HP ini dikunci pisan. Walah Kangkang, karo bojomu tok kunci. Mencurigakan dirimu itu awal petaka di dalam rumah tangga. Ya. Nah, kalau saya alhamdulillah HP ini dibobol oleh kita bertiga. Tidak ada kunci. Kunci antara anak saja. Antara kami bertiga tidak, karena memang inilah nomor kami bertiga. Baik, kita teruskan. Ning ngono iki ra kudu dicontoh. Ora nek dalil lek ngono ki nek kudu dicontoh. Kita teruskan.
Telah datang bahwasanya Umar bin Abdul Aziz atahu lailatan, telah datang kepadanya suatu malam duyufun tamu, wakana, dan adalah beliau yaktubu, sedang nulis. Fakana, maka adalah as-siraju, lampu itu yatfa'u, lampune mati, jak. Jenenge nulis lampune mati, ketok tulisane gak ketok. Ya. Faqala, maka berkatalah ad-dhaifu, tamu tersebut, akumu ila siraj fa uslihuhu, khalifah, biar saya yang membenahi lampune jenengan. Ya. Faqala, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, laisa min karamir rajul, bukan termasuk kemuliaan seorang lelaki, ayastakhdima dhaifahu, kalau minta bantuan tamunya. Tamu mulyakno, Kang. Aja tamu tok dudoi montor mulai grek kon dandani. Aja tamu tok dudoi lek awakmu keju kabeh tok kon mijeti, kliru sampean. Jenenge mulyane tamu ya duduk manis DM. Jenenge mulyane tamu apa sing perlu ditungne, lek perlu kucing diraupi, apa sing kurang pantes dipantesne. Begitu dan seterusnya. Ingat, bukan termasuk kemuliaan seorang apabila ia mempekerjakan tamunya. Mulane lek nek tamu aja sambat sampean, peh tamune tukang pijet. Ini bukan bentuk kemuliaan. Ingat loh, para ulama zaman dhisik niku simple dalam hidup. Ya. Tapi itu menandakan dalamnya mereka tentang ilmu dan bagaimana mereka menerapkan ilmu tersebut. Ya. Faqala, Umar bin Abdul Aziz mengatakan ketika tamunya ingin membantu membenahi lampu tersebut, laisa min karamir rajul ayastakhdima dhaifahu, bukan termasuk kemuliaan seorang apabila ia mempekerjakan tamunya. Qal afa unabbihil hunam, ya wis lek aku mbantu sampean gak tatompo, pamongu tak gugahe ya. Faqala, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, huwa awwalu naumatin namaha, kowe pangonku jik tas lekas turu, ora usah tok gugah. Lek dadi juragan koyok sapa sampean? Umar bin Abdul Aziz. Betul-betul beliau memberikan hak walaupun kepada pembantunya. Pembantu kuwi mengawan ngarit, awan ngurusi jaran, ngurusi resik-resik, saiki istirahat artok gugah jarno. Awake dhewe iki sing jek melek, wong turu ora usah digugah mergo mek kon ngempakne lampu. Itulah Umar bin Abdul Aziz. Kira-kira awake dhewe padha apa kaceke mek titik? Lho, wong Mojokerto ditakoni kok ora jawab, sampean ning ndi to jane? Itulah Umar bin Abdul Aziz. Awake dhewe niku padha napa kaceke mek titik? Mas, padha apa kaceke titik? Masya Allah. Demi Allah, salaf itu segalanya. Ya. Bahkan ketika hidup bersama siapapun yang bersama dengan dia, bersama siapapun yang bersama dengan dia. Ya. Demikian. Nah, faqama, maka berdirilah sendiri Umar bin Abdul Aziz, wa mala'a al-misbaha, dan beliau memenuhi lampu tersebut zaitan dengan minyak. Faqala ad-dhaif, berkatalah tamu, kumta anta ya Amirul Mukminin, jenengan dhewe sing dandani lampune sampean. Faqala zahabta wa ana Umar, sampean ki meng teko eneke Umar. Wa rojak dalan sampean bali wa ana Umar, aku ya panggah Umar. Mana qasomini syai'un, Umar ki ndadani lampu ndak berkurang kedudukane Umar. Bahkan kira-kira
budak sing jek tas turut kon ngogreh-ngogreh itu kan kira-kira bertambah kedudukannya atau berkurang? Lekas turu dadak digugah. Lah dadekne wong ora patek penak ta? Kira-kira berkurang kedudukan Umar bin Abdul Aziz di hadapan pembantunya atau lebih mulia? Walaupun dhek nyuwun sewu, dapuke mek gur jongos babu. Ning rumah samu jongos kan ya duwe rasa. Ya betul. Betul enggak? Walaupun jongos, walaupun babu, walaupun ketiplak, walaupun buruh, tapi kan punya rasa, punya hak untuk memberi penilaian. Betul apa enggak? Kalau turu terus karo Umar bin Abdul Aziz kon gugah, padahal wong cek tas turu tok ndase lah ya mumet, kira-kira akan memberi subscribe kepada Umar bin Abdul Aziz juragan yang hebat apa enggak? Ya ora. Seperti itu loh yang kadang kita tidak merasa, begitu dan seterusnya. Itu kepada pembantu, apalagi kepada istri. Saya ingin bojomu kowesel, aja bangga aku gekno banyu angon, bojomu cek tas kelon-kelon, ndah cek tas mumet, anakmu nang rewel terus. Mbok ya kono to yo duwe tangan dhewe, duwe sikil dhewe, ngerti nggone gelas, ngerti nggone gula, ngerti nggone teh, yo gawe dhewe. Rasulullah ngono kuwi biasa. Aja sampean rumangsa rendah lek ngono ki nandangi dhewe. Demikian. Faqala dhahabta wa ana Umar, raja'ta wa ana Umar. Mana qasam minni syai'un, kedudukanku tidak berkurang. Wa khairun nas, kata Umar bin Abdul Aziz. Perhatikan perkataan beliau. Wa khairun nas man kana indallahi mutawadhi'a. Sebaik-baik manusia adalah orang yang tawadhu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Niki nyuwun sewu cik oleh separuh jame pun pukul. Nggih. Insyaallah sak mantan kemawon mbok bilih mengki wonten kesempatan kita baca terusnya ya. Edisinya bersambung. Begitu insyaallah, mudah-mudahan Allah hiasi kita dengan ketawaduan. Perhatikan sabda Rasulullah SAW, man tawadhu'a lillah rafa'ah. Siapapun yang tawadhu kepada sesama karena Allah, ingat tidak ada satupun usaha yang merendahkan kita. Ketika itu positif, semua itu justru akan mengangkat kita dan memuliakan kita karena kita menjadi manusia yang produktif. Man tawadhu'a lillah rafa'ah. Hendaklah hadis tersebut berulang-ulang kita baca, karena apabila berulang-ulang kita baca akan terdengar oleh telinga kita, akan terfahami oleh hati kita, dan akan menjadi sebuah sikap dalam hidup kita. Man tawadhu'a lillah rafa'ah. Barang siapa yang tawadhu kepada Allah, kepada manusia karena Allah, Allah akan mengangkatnya. Dan ulang-ulang juga sabda Rasulullah SAW, la yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Enggak masuk surga orang yang di hatinya ada setitik kecil dari kesombongan. Subhanallah rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.